semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 33. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video konseling gigi pada pasien dengan penyakit HIV dengan saya sendiri, Tiarna April Situmorang sebagai konselor. Dan saya Indah Fitri oleh sebagai klien. Selamat menyaksikan. Sebelumnya tuh kenapa saya tidak kenal atau juga menurut saya kalau saya tahu dengan siapa ada beberapa saya terima kasih dari kepada ini kira-kira apakah ada keluhan atau masalah sehingga datang hari ini Dia Bu saya merasa baik-baik dan kurang tenaga sehingga saya agak khawatir. Kalau supaya itu kita akan cari tahu penyebabnya dan kita cara supaya itu lebih cepat. Kita mau berkata ini kayak Ya Bu, saya mau habisnya saya takut nanti pada saya bos dan akhirnya saya dari sekolah mau dari baik tidak agar saya dari mengalami kondisi saya ingin belajar beberapa hal ya Bu. Tadi itu ukuran berat ibu sekarang adalah 45 kg yang awalnya itu 52 kg ya. Iya. Berarti terjadi penurunan berat badan sebesar 7 kg. Kira-kira gimana ya kita Iya betul sekarang itu saya merasa badan dan jalan saya sudah berat dan kadang badan saya lemas dan saking mengalami kondisi selain itu juga nilai ibu seperti nilai hati juga masih tergolong rendah ya Bu, sekitar 11 gram per liter yang normalnya itu 12 gram per liter. Dari kondisi sehari-hari Ibu, apakah itu batuk seperti mau atau diare bahkan harus dicari makan? kalau itu saja meningkatkan sering bagaimana kita melihat makanan yang berat punya Kalau seperti itu biasanya makan saya biasanya itu makan supir bikin pokoknya yang bisa masuk saja gitu. saya sangat mengapresiasi atas usaha Ibu agar supaya sudah kira-kira itu sudah banget sebelumnya kalau kalian ini kemudian yang Yang buat saya berpikir dengan adanya kompetisi kira-kira kalau dengan selain jual apa ada keluaran seperti dalam makanan itu saja buat saya merasa sendiri karena orang dari rumah juga terlalu itu berdasarkan kondisi besar ini ada tiga masalah utama yang saya sebutkan. Yang pertama itu ibu ada kekurangan asupan makan ibu karena tadi ibu ada dua karena kekurangan makan yang ibu tandanya itu bisa hanya makan terus ada masalah yang kedua terjadi penurunan berat badan yang tidak diinginkan dikaitkan dengan kurang energi untuk melakukan eksersis seperti tadi disebutkan kalau orang yang itu tinggi dan ini banyak tadi tandanya apa tadi pada perubahan yang nah yang tadi itu ada masalah dalam perilaku yaitu pemilihan makanan yang kurang tepat ya Ibu. Kaitannya itu ibu kurang pengetahuan tentang berbagai aktivitas ibu kurang pengetahuan. Terus yang ada dengan ibu sering mengonsumsi camilan seperti tadi ibu sering makan biskuit atau keripik sebagai pengganti makan utama. Oh, jadi memang biskuit sama keripik itu tidak bisa menggantikan makanan utama ya? Iya Bu. Ibu untuk memberikan satu saya untuk mengklarifikasi pola makan itu terkait penanganan
itu kan memberikan sebetulnya kalau menggunakan dirinya kita harus tahu apa sih itu HIV itu. Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sesuatu organ tubuh, terutama sel lain. Nah, nama virusnya itu adalah human immunodeficiency virus. Kalau kita tidak lakukan penanganan terkait penyakit ini, dia akan berakibat pada penyakit AIDS. Kenapa kita harus lakukan penanganan pada golongan pada penyakit HIV ini? Yang pertama, dia bisa menurunkan kebutuhan energi seperti yang sebelum cerita. Kalau HIV ini dia kan tinggi energi dan tinggi yang mana dia butuh energi yang tinggi dibandingkan orang-orang biasanya karena dia ada penyakit infeksi. Jadi energi dan protein yang ekstra untuk melawan si infeksi itu. Selain itu, dia juga bisa memberikan nafsu makan. Dia bisa meningkatkan kebutuhan karena dia mengalami satu lagi di sisi lain dia bisa meningkatkan nafsu makan. Makanya dia rentan terjadi penurunan nafsu makan atau penurunan berat badan sehingga terjadi infeksi. Selain itu, dia juga bisa menggaung penyerapan dari jadi kita makan banyak setelah kita intervensi nanti nafsu makannya, dia juga bisa membangun penyerapannya. Oleh karena itu, apa sih tujuan kita melakukan penanganan pada penyakit ini? Yang pertama, kita harus meningkatkan berusaha sedikit dan dulu. Karena ibu tadi berat badannya itu sebesar 45 kg kan ya, tinggi badannya tadi 165, didapat IMC itu sebesar 16,52. Nah ini masuk kategori underweight. Kita harus tingkatkan lagi indeks massa tubuhnya sehingga menjadi angka normal, yaitu 18,5 sampai 24,7. Nah kalau kita ubah ini ke berat badan, maka berat badan yang harusnya itu dapat adalah 50,36 atau kita buatkan dari 51. Jadi tujuan kita tingkatkan status giginya sehingga kita tingkatkan berat badannya menjadi 51. Ini ada di tujuan yang kelima ya Bu. Yang keempat, mencapai dan melakukan berat badan. Ketika itu sudah nanti mencapai berat badan suatu kalkulasi dan memori, terus kita lakukan kali berat badan. Kali yang kedua, nanti video akan saya susun bagaimana asupan video. Yang ketiga kita akan tidak bersih. Jadi mesin itu adalah kondisi menyusunnya otot dan jaringan tubuh. Makanya kita kalkulasi. Untuk itu kita berikan tinggi protein seperti itu. Serta yang tujuan diet yang adalah membantu penyembuhan serta nutrisi. Jadi kita bantu penyembuhannya dan kita tingkatkan status giginya sehingga dia terinfeksi. Nah, untuk jenis-jenis ini ada 3 jenis ya Bu. Karena ibu kondisinya masih bisa makan, ya maksud dari ibu, tapi ada keluhan beliau, jadi ibu masuk ke tipe diet ESI. Nah, bentuk makanan untuk tipe diet ini kita berikan makanan lunak atau biasa, tapi porsinya kecil, tapi sering gitu. Nah untuk itu kita lihat ya Bu prinsip dietnya. Pertama yang dari itu kita hindari makanan yang terasa. Bagaimana sih makanan yang terasa itu? Sepertinya pada tabel ini dilihat terdapat tabel yang tidak jadi sebaiknya itu membatasi atau bahkan menghindari makanan yang dibatasi. Pada kelompok makanan karbohidrat, hindari makanan yang bergas seperti kopi jalan, ketan, atau makanan. Nah, sebagai gantinya, ibu makan makanan yang tidak bergas ini. Boleh saja itu sumber karbohidrat dari nasi, merah, yang
lainnya, tapi tidak ada yang berbeda. Untuk sumber proteinnya, ibu boleh makan telur, daging tanpa lemak, atau daging rendah lemak, terus dagingnya tanpa kulit. Kemudian boleh dari ikan atau minum susu, itu sumber proteinnya. Yang dihindari atau tidak dianjurkan itu makanan dengan daging yang tinggi lemak dan ayam dengan kulit. Untuk sumber lemaknya boleh pakai apapun di rumah, pakai margarin, boleh masih pakai santan tapi yang encer ya. Hindari santan yang lengkap karena dia tinggi lemaknya. Dan hindari makanan yang digoreng dengan yang tinggi lemak. Nah, untuk sayurannya bagaimana? Untuk sayuran sama seperti karbohidrat tadi, kita hindari makanan yang bergas. Untuk yang makanan yang bergas itu nangka muda itu sebaiknya dihindari. Untuk sayuran yang tidak bergas seperti ini ya Bu, kangkung, bayam, bawang putih dan lainnya yang ada pada Nah, berikut adalah rekomendasi tentang menu sehari yang bisa ibu lakukan. Nah, tadi kan prinsipnya adalah makan dengan porsi kecil tapi sering. Untuk itu ibu boleh makan menu utamanya 3 kali makan utamanya dan makan seringnya 3 kali. Ibu boleh ubah juga jadi 8 kali. Yang penting kecil dan sering untuk menjadi ibu. Untuk makan misalnya makan paginya jam 7 nih, pakai nasi, telur, burung, atau burung sama ibu yang itu tadi ya, pakai sayur, pakai buah. Nah di makan selingan paginya, ibu boleh makan lagi, tapi porsi kecil tapi sering. Seperti bubur kacang hijau dengan susu. Untuk selingan yang lainnya, ibu boleh pakai makan di labu susu, terus di sini malamnya itu boleh makan pakai kawat isi telur atau dengan jus lewat untuk menghidupkan. Jadi perhatikan makannya itu harus kecil porsinya tapi sering. Jadi itu menurut ibu dari sarannya ini kira-kira yang paling mudah dilakukan. Mungkin yang paling mudah sekarang ini adalah makan dengan porsi kecil, sedikit, lalu ditambah telur atau susu. Baik Bu, setelah sesi konseling ini saya harap minggu depan itu tetap ya Bu. Minggu depan kita akan evaluasi bagaimana mual kondisi tubuh ibu, apakah jadi keluhan mual karena sudah mengalami makanan yang berbesar ini. Setelah itu kita akan ukur bagaimana aspek produknya serta kita akan mulai dari itu setelah seminggu depan. Untuk itu saya ingin bersama ibu untuk melakukan pembelajaran ini seperti menulis diary biasa. Jadi ibu saya minta untuk menulis apa yang sudah ibu makan selama sebulan. Misalnya di siang hari ibu akan makan tapi sama yang ini ditulis makan berapa sekarang, yang pakai tempat nasi, makan apa, itu dengan aja pakai makan merah, putih, untuk beratnya kalau yang timbang di rumah itu timbang di rumah ada kalau tadi kalau yang dengan rumah itu tulis dari apa, nasi tadi. Tapi kalau ibu makan atau lupa, ibu tinggal masih ada berapa informasi makan. Itu untuk contoh atau yang lainnya. Untuk dia refleksinya sebagai ibu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Benar-benar sangat berkesan. Jadi kita sampai ilmunya, saya cukup senang melakukan ibu dan untuk sekarang. Sebelum itu, sebentar dari silaturahmi ini, saya ingin tahu kira-kira apa yang akan dilakukan saat silaturahmi. Baik Ibu, setelah ini saya akan makan lebih sering, tapi kalau sudah sedikit makanan yang tinggi protein seperti tempe, tahu, telur, atau susu, dan dari makanan yang bergas seperti kol. Nah, jika saya mau keluar, saya akan makan sedikit dan
minum sudah. Nanti kalau ada kesulitan atau kerinduan itu boleh kontak atau jangan sekedar kalau konten sekian akses sponsor kita, saya juga berterima kasih atas kita buka ini, semoga bisa selalu